sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Evelyn Egidia Sitapu, nomor absen 9. Nama saya Desi lagi, nomor absen 6. Kami dari kelas 11 MIA 6. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai barang tambang ataupun potensi barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini kami akan membahas khusus mengenai penggolongan dari barang tambang, di mana barang tambang yang ada di Indonesia ini digolongkan ke dalam 3 golongan ataupun 3 bagian, yaitu barang tambang golongan A, barang tambang golongan B, dan barang tambang golongan C. Kita masuki yang pertama, yaitu barang tambang golongan A ataupun strategis, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan suatu negara. Contohnya adalah yang pertama, minyak bumi. Cadangan minyak bumi di Indonesia tersebar hampir di seluruh pulau, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga sebagai bahan campuran industri seperti industri deterjen, kecantikan, industri plastik, dan pewarna kain. Yang kedua, gas bumi. Cadangan gas bumi di Indonesia banyak terdapat di Provinsi Manggro Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang digunakan untuk memasak, sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, dan sebagai bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Yang ketiga, ada batu bara. Potensi batu bara di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Batu bara banyak digunakan untuk sektor industri dan juga sektor rumah tangga, yaitu untuk pengganti minyak. Yang keempat, ada nikel. Potensi nikel di Indonesia tersebar di Sulawesi Tenggara, Soroaku, Pulau G, Pulau Pakal, Pulau Obi Maluku, dan Papua. Nikel digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. 5. Timah. Potensi timah di Indonesia tersebar di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun. Timah dapat digunakan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata, dan untuk mata peluru dan pipa. Selanjutnya, barang tambang golongan B, yaitu merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Apa saja yang termasuk barang tambang golongan B? 1. Emas. Potensi emas di Indonesia tersebar hampir di setiap pulau besar yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan, sebagai cenderamata, dan cadangan devisa negara. 2. Perak. Potensi perak di Indonesia tersebar di Banten dan Riau. Perak digunakan untuk perhiasan, sebagai kerajinan tangan, pelapis logam, dan industri alat-alat listrik. 3. Intan. Potensi intan yang ada di Indonesia tersebar di Riau, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Intan ini dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan. Yang keempat, tembaga. Potensi tembaga di Indonesia tersebar di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Tembaga ini banyak dimanfaatkan. Yang pertama untuk industri peralatan listrik dan bahan baku peralatan dapur.
5. Biji besi. Potensi biji besi di Indonesia tersebar di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Manfaatnya untuk alat pertanian, industri, mesin, dan juga untuk bahan bangunan. 6. Belerang. Belerang merupakan barang tambang yang dihasilkan dari proses vulkanisme. Dimanfaatkan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintesis, pengolahan minyak bumi, industri kimia, dan lain sebagainya. Kita masuki barang tambang golongan C, merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat. Apa saja yang termasuk barang tambang golongan C? Yang pertama, obsidian. Persebaran obsidian dapat ditemukan di sepanjang jalur gunung api muda. Di Indonesia, ditemukan di Jambi, Jawa Barat, Banten, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Obsidian ini digunakan sebagai bahan batu mulia dan juga hiasan bangunan. 2. Batu granit. Persebaran batu granit yakni di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Batu granit digunakan sebagai bahan bangunan seperti ornamen dinding dan juga lantai. 3. Marmer. Potensi marmer di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan Kupang. Marmer dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, dan juga media seni pahat ataupun patung. 4. Fosfat. Fosfat dapat ditemukan di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Fosfat banyak digunakan dalam bidang yang pertama pertanian yaitu sebagai pupuk dan industri yaitu dalam pembuatan deterjen. 5. Gipsum. Potensi gipsum di Indonesia tersebar di Nanggro Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, NTB, dan Sulawesi Selatan. Gipsum ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan semen dan plester, bahan pembuatan cetakan, kapur tulis, dan industri kimia. Yang keenam, geolit. Potensi geolit di Indonesia tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan NTT. Geolit banyak dimanfaatkan yang pertama di bidang pertanian, yaitu untuk pertumbuhan dan hasil tanaman, bidang perikanan sebagai pencegah racun ikan, dan bidang peternakan sebagai penambah makanan ternak. 7. Pasir kuarsa. Potensi pasir kuarsa di Indonesia tersebar di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pasir kuarsa ini dimanfaatkan dalam industri keramik, industri cat, karet, industri logam, dan industri gelas atau kaca. Negeri kita tercinta Indonesia ini adalah negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, khususnya barang tambang. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda agar tetap melestarikan potensi barang tambang yang ada di Indonesia. Demikian dari perkataan kami, semoga bermanfaat.